Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan petunjuknya sehingga kita kembali melanjutkan kitab Ihya Ulumuddin bab Asrarus Siyam wa Muhimmati oleh Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibil qulubi wa dawaiha, makhluk yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau tidak ada keistimewaan Nabi selain rahmatan lil alamin, maka itu cukup bahwa Nabi rahmat bagi kita semua. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada puasa. Kalau tidak ada puasa, kita tidak ketemu di tempat ini. Kalau tidak ketemu, kita tidak saling kenal mengenal. Coba bayangkan betapa kita ini berhutang budi kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membalasnya? Itu banyak berselawat. Banyak berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di Al-Faslul Awal dari kitab Asrarus Siyam wa Muhimmati. Kita sudah selesai mukaddimah. Sekarang kita memasuki Al-Faslul Awal. Fil wajibat wa sunani zahira wa al-lawazim bi ifsadi. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darin amin. Al-fasl al-awwal fi al-wajibati was-sunan az-zahirati wal-lawazim bi ifsadi. Jadi Imam Al-Ghazali yang merupakan farid, itu ulama tunggal baik dalam karya tulis, semua bukunya manhaj seperti yang kita jelaskan, atau cara berpikir, atau dalam menganalisa, menyuguhkan hidangan keilmuan kepada umat Islam, sehingga digelar sebagai Hujjatul Islam. Di sini Maulana mengatakan fil wajibat wa sunani zahira. Jadi mafhumul mukhalafah, di sana ada wajibat wa sunan wal batinah. Jadi min babil muqabalah. Jadi meskipun tidak menyebutkan, akan menjelaskan sunan wajibat al batinah, tetapi min khilal mafhum al mukhalafah. Jadi Imam Al-Ghazali mendahulukan syariat daripada hakikat. Jadi dia akan menjelaskan puasa dari segi syariat dan dari segi hakikat. Syariat artinya yang nampak, yang kelihatan. Syariat artinya bahasa umum, bahasa gaul, bahasa mayoritas. Itu namanya syariat. Oleh karena itu tidak ada yang bisa melanggar syariat. Itu tidak ada yang bisa mengingkari yang namanya syariat, karena syariat adalah bahasa pergaulan. Tanpa syariat kita tidak bisa saling kenal mengenal. Oleh karena itu syariat penampilan pertama. Anda melihat seseorang berjalan dengan memakai jalabiyah, pakai pakaian azhar dan sebagainya, Anda mengatakan Masya Allah Syekh. Kan itu penampilan pertama secara syariat, yakni secara muamalah, secara pergaulan, secara nyata, dalam bahasa kesehari-harian. Tetapi batinnya belum tentu. Tetapi yang namanya syariat punya peran penting dalam
hukum Islam. Jadi di sini wajib sunnah-sunnah yang Anda bisa menghukum seseorang secara langsung. Tafadhal. أما الواجبات الظاهرة فستة. الأول مراقبة أول شهر رمضان. Jadi jika Anda membaca buku-buku fikih, baca Al-Iqna, baca Hasyiatul Bajuri, bahkan mutawasit dalam fikih Syafi'i, Mughnil Muhtaj, Nihayat Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, dan sebagainya. Anda tidak mendapati rukun atau wajib puasa yang pertama ini, muraqabatu fi awwal syahr. Itu selalu dimulai dengan niat. Jadi rukun pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kecuali Imam Al-Ghazali dia memasukkan muraqabatu awwal syahri Ramadan. Masuk dalam wajib. Masuk dalam wajib. Karena kenapa? Kita kembali ke maudu. Jadi kitab Asraris Siyab. Jadi ada kata asrar, ada kata-kata muhimmah. Ini mukarrar. Mukarrar tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Yang di dalam benak Anda itu jangan terlepas yang namanya sir dengan muhimmah. Faidah. Jadi Imam Al-Ghazali muraqabah itu awal syahri Ramadan. Jadi muraqabah ini masuk wajib. Sebab Anda atau umat Islam tidak bisa berpuasa tanpa muraqabah, tanpa memperhatikan, tanpa meninjau awal bulan Ramadan. Jadi dalam Islam bulan Hijriah ada 28, 29, ada 30. Jadi malam kemarin hari Selasa itu pengumuman dari Ifta apakah besok puasa hari Rabu atau hari Kamis. Jadi ada muraqabah awal syahr Ramadan, oleh karena itu wajib. Sebab kalau tidak ada muraqabah, kita akan masuk ke dalam yaumus syak. Besok hari Rabu kita puasa tidak puasa. Ada yang puasa dan tidak puasa karena tidak ada muraqabah. Oleh karena itu, kewajiban pertama adalah muraqabah. Kalau dalam ilmu akidah, yang kewajiban pertama an-nazr. An-nazr itu. Tetapi sebelum an-nazr ada namanya al-qasd. Jadi qasdu ini adalah mutammimum lin-nazr. Wal nazr yu'addi ila al-ma'rifah. Sama dengan muraqabatu awal syar itu membawa kita untuk kepada berniat. Anda tidak mungkin berniat kalau tidak ada muraqabah. Besok Rabu puasa tidak puasa. Bagaimana cara Anda berniat kalau tidak ada muraqabah, tidak ada ru'yah. Jadi Imam Al-Ghazali itu sangat detail dalam mengomentari atau menunjukkan makanan buka puasa dari segi keimanan. Fadhal. وذلك برؤية الهلال فإن هم فباستكمال 30 يوما من شعبان. Jadi dalam hadis Tirmizi, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, yakni sumu li ru'yatil hilal, puasalah dengan melihat hilal, itu dengan muraqabah tadi. Jadi harus ada muraqabah. Waftiru li ru'yatihi, juga iftar dengan melihat ru'yah. Fa in gumma alaikum, kalau Anda melakukan muraqabah, ru'yah kemudian tidak jelas. Jadi setelah menelpon tidak jelas apakah ini sudah sempurna atau tidak. Fakmilu salasina yauman min Sya'ban. Maka Sya'ban ini, bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Azhar yang dipakai adalah ru'yah. Dalam Mazhabul Arba'ah, Syafi'iyah, wa Hanafiyah, wa Malikiyah, wa Hanabilah. Jadi ru'yah yang dikedepankan. Karena itu yang sesuai dengan hadis. Itu.
Itu yang dikembangkan di Azhar. Kalau di Indonesia, itu yang dikembangkan oleh NU dengan pemerintah. Mengenai masalah hisab juga penting, tetapi dia nomor 2. Kenapa? Karena hadis ini mempergunakan kata-kata ru'yah. Jadi ru'yah di Azhar dipergunakan dua-duanya. Jadi ru'yah dulu. Kalau tidak ada ru'yah, tidak jelas, itu masuk ke hisab, genapkan 30 hari Sya'ban. Itu murakabah syara, artinya ru'yah hilal. Fadal. ونعني بالرؤيا العلم ويحصل ذلك بقول عدل واحد. Jadi wana'ni birru'ya al-ilm. Jadi ru'ya Anda melihat itu sama dengan derajat ilmu. Ilmu artinya yakin. Kalian yakin ada Jamiatul Azhar. Anda yakin. Itu namanya ru'ya. Kenapa Anda melihat? Anda melihat Jamiatul Azhar, Anda melihat Masjid Sayyidina Husain, itu namanya ru'ya. Ru'ya ini mengantar Anda kepada keyakinan. Anda tidak mungkin ragu. Ketika Anda di Indonesia, di pesantren, Anda mendengar ada namanya Al-Azhar. Itu sebatas pendengaran. Itu namanya azannu al-qawi. Ada ilmu, tetapi ini di bawah martabah ru'ya. Setelah Anda sampai di Mesir, Anda melihat Al-Azhar, melihat ru'ya, Anda yakin. Tidak mungkin kalau Anda mengatakan tidak ada Al-Azhar, Anda pasti tidak terima. Kenapa? Ada ru'ya. Ru'ya ini martabah yakin. Jadi Anda harus yakin. Jadi ru'ya tidak boleh puasa kalau tidak yakin. Jadi sumu li ru'yatihi, yakni i'lamu ilma yakinan summa sumu. Jadi ketahuilah dengan yakin, bukan dengan zan. Itu. Kemudian Anda berpuasa. Disitulah manhaj Darul Ifta di Azhar itu sangat dakik dalam masalah seperti ini. Dalam melihat masalah, karena masalah menetapkan besok puasa atau tidak harus sampai ke derajat yakin. Sampai ke derajat yakin. Wa yahsulu dzalika biqauli adlin wahid. Itu cukup dengan satu orang yang adil. Jadi kalau ada yang mewakili, sekarang ada alat yang dipergunakan untuk mendeteksi bulan ini apakah sudah sempurna atau tidak. Itu kalau ada satu orang adil, dipercayai, dia mengatakan besok puasa, maka kita bisa puasa. Itu cukup satu. Itu kalau tidak ada dua, tidak ada tiga, cukup satu orang adil. Fadal. ولا يثبت هلال شوال إلا بقول عدلين احتياطا للعبادة. Jadi memasuki, kita berada di bulan Sya'ban. Akhir bulan Sya'ban kita akan memasuki bulan Ramadan besok atau lusa. Ini kita butuh ilmu. Sumuri ru'yati, yakni ketahuilah dengan ilmu yakin. Harus Anda yakin baru masuk ke atau puasa Ramadan besok. Tetapi cukup satu orang adil. Kalau ada satu orang adil itu sudah cukup. Bisa berpuasa besok. Di akhir Ramadan kita akan lebaran. Apakah besok ini Syawal atau belum? Itu tidak cukup satu adil, harus dua, minimal dua. Apa yang membedakan ini bulan Ramadan, bulan Karim, ini bulan Syawal, juga bulan yang mulia. Yang membedakan adalah bulan Ramadan kita beribadah. Bulan ibadah, kita berpuasa adalah ibadah. Untuk meninggalkan ibadah, keluar dari ibadah, Anda tidak boleh meninggalkan ibadah begitu saja. Terus bagaimana? Anda harus butuh dua orang adil. Ihtiyat fil yakin. Karena kalau tidak Anda akan meninggalkan ibadah wajib. Oleh karena itu mubalaghah fi al yakin fil adl. Jadi harus ada dua orang adil. Beda dengan Sya'ban, masuk ke Ramadan,
kita belum masuk ke bulan ibadah, baru mau memasuki. Yang satu mau meninggalkan ibadah. Jadi sekarang kita mau memasuki bulan Ramadan, bulan ibadah. Jadi cukup satu adil karena kita baru mau memasuki. Tetapi ketika ibadah ini berlangsung, ya bulan suci Ramadan, Anda akan meninggalkan. Itu. Jangan sampai Anda meninggalkan bulan Ramadan, padahal belum. Oleh karena itu butuh 2 orang adil. Itu bedanya Anda meninggalkan ibadah dengan memasuki ibadah. Memasuki ibadah itu cukup 1 orang adil. Tetapi meninggalkan ibadah, itu meninggalkan Ramadan, ihtiyat, mubalaghah, itu diperlukan 2 orang adil. Itu yang membedakan kenapa isbat ru'ya Ramadan cukup 1 orang adil, terus isbat Syawal itu dibutuhkan 2 orang adil. Karena Anda akan memasuki Ramadan, Anda akan memasuki ibadah, belum beribadat, cukup 1 orang adil. Tetapi Anda akan meninggalkan ibadah, Anda dibutuhkan 2 orang adil. Karena jangan sampai keliru atau dia berdusta, Anda meninggalkan ibadah. Oleh karena itu butuh 2 orang adil. Fadal. ومن سمع عدلا ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم وإن لم يقضي القاضي به فليتبع كل عبد في عبادته موجب ظنه. Jadi waman sami'at dan wasaka biqauli. Bukan sekarang. Jadi buku ini ditulis 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu belum ada alat yang canggih seperti sekarang. Belum ada darul ifta, belum ada HP, belum ada televisi, belum ada radio. Tasawwar masalah Anda berada 1000 tahun yang lalu. Itu 1000 tahun yang lalu. Jadi kalau atau sekarang pemanya ada yang di pegunungan di sana, tapi sekarang susah digambarkan. Kenapa? Sudah ada HP. Itu. Jadi komunikasi sudah muyassar. Kalau ada yang mendengarkan 1 orang adil bahwa besok puasa dan meyakini, percaya kepada orang ini, maka dia bigalabat insan, dia akan berpuasa. Meskipun tidak ada informasi dari lembaga, dari kadi. Dulu namanya kadi yang memutuskan. Kalau sekarang dari ifta. Belum ada pengumuman dari ifta bahwasanya besok puasa atau tidak. Tetapi Anda di tempat, di daerah, di pegunungan atau di hutan, Anda mendengarkan ada yang datang dari kota bahwasanya besok puasa. Dan Anda percaya orang tersebut, Anda puasa. Belum ada pengumuman dari pemerintah atau dari mufti atau dari qadi, belum ada. Karena dalam kaidah fikih dikatakan jadi al-insan yasiru ala yakinihi. Jadi seseorang itu berbuat sesuai dengan keyakinannya. Jika Anda yakin, lakukan dengan keyakinan tersebut meskipun dia salah. Bagi orang lain salah, Anda tidak ada masalah. Anda salat, Anda imam. Salat 3 rakaat, tapi Anda yakin 4 rakaat. Di belakang mengatakan 3 rakaat, Anda berjalan dengan keyakinan Anda. Gitu. Jadi itu kaidah. Kaidah dalam fikih imsyi ala yakini. Tetapi kalau di kemudian hari kesalahan yang Anda lakukan jelas nampak, Anda meralat keyakinan Anda. Kalau di kemudian Anda yakin bahwasanya saya salat 3 rakaat. Itu. Assalamualaikum. Ya Ustaz 3 rakaat, Anda 4 rakaat. Anda yakin masih 3 rakaat. Tapi setelah lama-lama Anda teringat. Jadi semua orang mengatakan 4 rakaat dan Anda teringat 4 rakaat. Berarti Anda meralat keyakinan Anda di saat ada bayan, ala khatul bayin. Jadi ketika kesalahan tersebut jelas, maka Anda kembali meralat keyakinan dan melakukan kebenaran. Wa man sami'a dan wasaka biqaulihi wa ghalaba ala dhannihi sidqu lazimahu as-saumu wa illam yaqdil qadi bih falyattabi kullun abdin fi ibadatihi mujibati dhanni. Jadi itu kaidah
setiap orang melakukan sesuai dengan keyakinannya. Seperti yang terjadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Dzul-Yadain, yaitu Nabi salat 2 rakaat, Assalamualaikum, asar 2 rakaat, Assalamualaikum. Mau keluar Dzul-Yadain, ya Rasulullah, aku siratis salat am nasid. Ya Rasulullah, salat di kasar atau kamu lupa? Nabi bilang, la haza wa la haza. Salat tidak di kasar juga saya tidak lupa. Itu. Nabi yakin bahwasanya salat 4 rakaat. Tapi Dzul-Yadain ini itu menghentikan Nabi, ya Rasul, aku siratis salam nasid. Lahasa wa lahasa. Saya tidak lupa, saya juga tidak kasar, saya salat 4 rakaat. Assalamualaikum, selesai masalah. Tetapi Nabi tidak mungkin Dzul-Yadain ini bicara tanpa alasan. Nabi melihat ke sini Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tuh. Sadaka maqala Dzul-Yadain, betulkah apa yang dikatakan Dzul-Yadain? Ya betul ya Rasulullah. Karena jumhur mengatakan betul, Nabi mengatakan kita kembali sempurnakan 2 rakaat lagi. Karena semuanya mengatakan kita salat tadi 4 rakaat, 2 rakaat saja. Gitu. Jadi di sini Nabi awalnya yakin kalau 4 rakaat, kemudian setelah ada informasi dari Dzul-Yadain, kemudian diperkuat oleh para hadirin, sahabat mengatakan hanya 2 rakaat, Nabi kembali ngambil 2 rakaat. Fadhal ya Ustaz. Itu yang pertama. Jadi kewajiban yang pertama dari segi zahir, muraqabatu awwali syahri Ramadan. Fadhal Ustaz. وإذا رؤي الهلال ببلدة ولم ير بأخرى وكان بينهما أقل من مرحلتين وجب الصوم على الكل وإن كان أكثر كان لكل بلدة حكمها ولا يتعدى الوجوب. Jadi wa idza ru'yal hilalu bi baldah wa lam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqalla min marhalataini. Aqalla min marhalataini yakni kurang dari 85 km. Kurang dari 85 km antara Mesir dengan Iskandaria, itu atau yang lebih dekat sedikit. Wajib as-saumu alal kul. Jadi kalau ada 2 negara, Indonesia di bagian Kalimantan, itu ada daerah itu dekat dengan Malaysia. Itu hanya beberapa menyeberang lautan, Anda akan sampai ke Malaysia. Ini dulu. Jika Indonesia mengumumkan bahwasanya besok puasa, kemudian ada orang musafir ke Malaysia menyampaikan kita sudah puasa. Jadi masafa kurang dari 85 km. Maka Malaysia yang ada di seberang sana itu wajib berpuasa karena tetangga sudah berpuasa. Wajib berpuasa kalau ada satu orang adil yang menyampaikan berita. Dulu, sekarang dunia berubah. Jadi al-ahkam yatagayyaru bi arba'ati asya'. Az-zaman wal makan wal ahwal wal ashkhas. Itu dulu zamannya, sekarang zaman sudah berubah. Itu dulu Imam Ghazali hidup di 1000 tahun yang lalu, sekarang ulamanya berbeda. Wal makan wal ashkhas, itu. Sekarang dunia sudah berdiri sendiri. Di Malaysia ada mufti, di Indonesia ada mufti, semua informasi jelas dan sebagainya. Maka kalau di Malaysia puasa hari ini, Malaysia tidak mengumumkan bahwasanya kita puasa besok. Maka yang ada di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Tetap mengikut ke Malaysia. Meskipun dia jauh dari ibu kota. Kita di Kairo. Kemudian yang di luar, di sana di Matru atau di Sharm el-Sheikh, yang dekat dengan Lebanon di sana, itu lebih dekat
antara ini perbatasan ke Lebanon daripada perbatasan ke ibu kota. Itu. Sekarang tidak bisa lagi kalau terjadi demikian, karena setiap negara sudah punya alat untuk mendeteksi dan ada informasi yang bisa kita ketahui, sehingga kita tidak berjalan dalam keraguan. Jadi hari ini Mesir mengumumkan bahwasanya puasa hari Kamis. Di Lebanon atau di Libya, perbatasan Mesir mengumumkan bahwasanya besok Rabu kita puasa. Masyarakat Mesir yang ada di perbatasan Libya tidak boleh ikut ke Libya. Sesuai dengan apa di buku ini. Kurang dari marhalatain, kurang dari 85 km. Kenapa? Karena Mesir, semua negara sudah punya alat. Informasi di ibu kota akan sampai ke perbatasan di sana dalam 1 menit. Itu. Jadi tidak ada yang lagi hidup dalam keraguan, yang hidup terbengkalai dan sebagainya. Semuanya jelas. Itu dengan adanya HP, dengan adanya teknologi dan sebagainya. Jadi teknologi, HP, internet, Facebook itu daruri, penting. Tidak boleh diabaikan. Tetapi tidak boleh bergantung kepadanya. Itu tidak boleh diabaikan karena Anda tidak bisa menghindari, itu takdir Tuhan. Allah yang menghendaki ada HP, bukan Anda yang menghendaki. Tetapi tidak boleh bergantung. Itu main HP, main Facebook, Instagram, tidak belajar, tidak baca Quran, juga tidak boleh ke sana. Kita tetap bergaul, rileks menghadapi perkembangan zaman, tetapi tidak bergantung kepadanya. Tafadhal ya Ustaz. الثاني النية. ولا بد لكل ليلة من نية مبيتة معينة جازمة. Jadi yang kedua masalah niat. Ini baru masuk ke masalah niat. Jadi ru'yah tadi ini bukan bagian dari puasa. Makanya kalau Anda membuka buku-buku fikih, ruknus syam atau wajibatus syam itu dimulai dengan niat. Karena niat masuk puasa. Tetapi muraqabatus syahr Ramadan itu tidak masuk puasa Ramadan. Dia bukan rukun. Makanya di sini wajibat, dia bukan rukun. Rukun yakni juz'un minasyai'. Jadi kepala rukun daripada jasad. Tidak ada manusia, tidak jadi kalau tidak ada kepala. Itu. Tetapi baju, pakaian itu bukan bagian dari tubuh manusia. Tapi wajib. Kalau tidak pakai baju, Anda akan jalan dengan telanjang. Itu. Sama dengan wudu. Wudu ini bukan bagian dari salat. Tetapi tidak ada salat tanpa wudu. Jadi yang pertama adalah niat. Itu labudda di kulli lailatin min niyatin mubayyatah. Jadi niat mubayyatah, yakni billail, harus dari malam. Ini satu-satunya ibadah yang tidak mukarana bil af'al. Jadi an-niyatu mukaranatun bil af'al. Allah ketika mengatakan berniat, niat jatuh kepada Allahu Akbar. Jadi Allah nawaitu dalam hati. Allah nawaitu salata dur barakat lillahi ta'ala. Ketiga jadi mukarana. Jadi semua amal mukarana bin niyah. Itu. Tapi puasa tidak. Puasa niatnya di waktu malam. Anda belum berpuasa. Atau bukan ini. Jadi harus mubayyatah. Kalau dia berpuasa, dia makan sahur, kemudian besok pagi baru teringat, astagfirullah saya belum berniat. Nawaitu sauma hadzal yaum lillahi ta'ala, batal. Puasanya batal karena niatnya ghairu mubayyatah. Harus bermalam. Jadi harus malam. Jadi oleh karena itu ulama memberikan rukhsah bahwasanya malam ini sampai Anda makan sahur. Anda makan sahur masih bisa berniat. Itu terhitung malam. Nah, selama Anda makan sahur masih bisa berniat. Tetapi kalau sudah azan, itu waktu niat sudah lewat. Waktu niat sudah lewat. Nah, jadi karena susah
Jadi ketika Anda menunggu azan mau berniat itu susah. Mungkin orang azan Anda belum berniat. Oleh karena itu Islam itu rahmah. Jadi wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesusahan apapun dalam agama. Itu muqaranatu niyyah bil af'al dalam puasa sangat susah. Oleh karena itu Allah meninggalkan, susah tidak usah dilakukan. Cari yang mudah yaitu di waktu malam. Mulai dari maghrib sampai Anda makan sahur sampai sebelum azan silakan berniat. Itu mubayyata. Kemudian muayyanah harus tertentu. Jadi Imam Nawawi tidak bisa kita mengatakan nawaitu salatal fard lillahi ta'ala. Itu tidak sah. Harus muayyan. Nawaitu salata fard duhuran arba rakaat lillahi ta'ala. Harus ada duhur. Untuk membedakan duhur dengan asar. Harus muayyanah. Nawaitu soma fard. Tidak batal. Harus muayyan. Nawaitu soma fard salatu fard Ramadan atau fard nuzur atau qada atau apa. Tidak harus muayyanah. Nawaitu soma Ramadan itu lillahi ta'ala. Jadi harus ada puasa Ramadannya untuk membedakan puasa nusur, puasa qada dan sebagainya. Jazimah itu harus yakin. Itu harus yakin, tidak boleh dalam keraguan-raguan. Fadal. ولو نوى أن يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفي وهو الذي علينا بقولنا كل ليلة. Jadi labudda li kulli laila. Kulli laila dalam masa Imam Syafi'i, Imam Ghazali Syafi'iyah. Kita semua Syafi'iyah. Jadi niat ini harus setiap malam. Setiap malam berniat. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i, walau Imam Ghazali adalah imam mazhab rukun dalam mazhab Syafi'iyah. Labudda li kulli laila itu harus berniat. Kalau dia bernawa itu saum Ramadan syahran kamilan lillahi ta'ala. Syafi'iyah tidak boleh, tidak sah. Itu. Imam Malik boleh berniat 1 bulan penuh. Nawaitu saum Ramadan syahran kamilan lillahi ta'ala. Karena syahrul Ramadan ini 1 bulan. 1 bulan penuh, maka boleh berpuasa 1 kali saja di awal Ramadan. Tidak, Syafi'iyah tidak. Andai kata boleh berpuasa 1 kali, maka puasa satu dengan puasa yang lain tidak ada bedanya. Tetapi setiap hari itu puasa yang berbeda. Itu. Hari ini Anda puasa. Besok Anda tidak puasa. Anda kada ganti di hari-hari yang lain. Andai kata boleh berniat 1 kali niat, maka tidak usah Anda kada. Anda sudah berniat 1 bulan penuh. Itu. Itu. Menurut Imam Syafi'i atau munazarat dalam fikih itu bagus. Anda nanti kalau sudah profesor doktor dalam fikih Syafi'i, dalam fikih ilmu apa saja. Jadi ilmu itu bagus. Karena al ilmu yahillu kullal musykilat. Ilmu menyelesaikan semua masalah. Jadi semua punya alasan. Jadi ala kulli hal Malikiyah boleh berniat 1 kali 1 bulan, selama 1 bulan. Syafi'iyah labudda li kulli lailah, setiap malam berniat. Karena ala af'al muqaratun binniyah. Terus bagaimana dengan kondisi sekarang? Daru Ifta dan jumhur ulama mutaakhirin, awal bulan Anda akan berniat 1 bulan penuh. Nawaitu sauma Ramadan syahran kamilan lillahi ta'ala. Kemudian setiap malam Anda berniat. Setiap malam Anda berniat. Jadi Anda mengambil mazhab Imam Malik sebagai ihtiyat. Kemudian setiap malam Anda Syafi'i berniat setiap malam. Malam ke-7, astagfirullah saya lupa berniat semalam. Tidak ada masalah, lanjutkan puasanya. Itu ditutupi oleh pendapatnya Imam Malik, kita berniat dari awal 1 bulan penuh. Berniat nawaitu sauma Ramadan gadin syahran kamilan lillahi ta'ala. Kemudian setiap malamnya berniat.
itu sebagai Syafi'iyah. Hari ke-10 lupa berniat, hendak lanjut saja. Puasa tidak batal karena Anda sudah berniat niat ijmali di awal puasa, itu mengambil pendapat Imam Malik. Itu ulama mutaakhirin. Kenapa demikian? Ceritanya panjang. Habis Ramadan, silakan datang ke rumah saya. Itu. Kenapa liktesir? Jadi dunia berubah. Jadi ilmu melemah, azma melemah, ilmu sedikit, banyak masalah. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i kita berlakukan, banyak orang batal puasanya. Itu. Bukan cuma itu, hatta masyayikh itu karena rumit. Kita hidup di zaman fitnah, zaman kesibukan, banyak masalah. Oleh karena itu, hendak maja'ala lakum fid dini min haraj. Susah masih susah. Ambil pendapat Imam Malik. Ihtiyatan. Seperti tadi. 2 adil untuk masuki bulan Syawal, ihtiyat. Juga ini ihtiyat, kalau Anda lupa berniat, itu silakan berniat 1 bulan penuh. Nanti. Fadal. ولو نوى بالنهار لم يجزه صوم رمضان ولا صوم الفرد إلا التطوع وهو الذي علينا بقولنا مبيته. Jadi kalau dia berniat di nahar, bangun makan sahur, sekarang jam 5, berapa imsak? Jam 5 2 menit ya, berapa? Dia bangun setengah 5, dia memasak, kemudian jam 5 dia makan. Dulu lupa berniat. Makan tergesa-gesa, minum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah salat istirahat jam 6, astagfirullah, saya tidak berniat tadi malam. Saya lupa berniat. Apa yang harus dia lakukan? Imam Syafi'iyah, Imam Al-Ghazali di sini mewakili Syafi'iyah, tidak batal. Kenapa? Mubayyata, harus berniat dari semalam. Tidak boleh nahar, harus malam ada niat. Tidak boleh nahar berniat. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa tatawu sunnah, Anda ada masalah. Anda bangun pagi-pagi, karena sudah bayar rumah, akhir bulan tidak ada uang, tidak ada bisa dimakan pagi. Sini sudah jam 2, sudah duhur. Kalau begitu saya puasa saja kalau begitu. Tinggal 6 jam. Tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Puasa sunnah nanti berniat kalau siang hari. Boleh saja. Nah, jadi itu dalam mazhab Imam Syafi'i penting. Jadi mubayyatah. Dalam hadis, malam yubayyitin niyah fala saumalah. Siapa yang tidak berniat di waktu malam maka tidak ada puasa baginya. Fadal. ولو نوى الصوم مطلقا أو الفرض مطلقا لم يجزه حتى ينوي فريضة الله عز وجل صوم رمضان. Jadi yang berniat saum mutlak, nawaitu soma lillahi ta'ala, itu batal. Karena ada kata-kata muayyana. Jadi Imam Nawawi ruknun dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Nawawi ini mujtahid, namanya mujtahid terjih. Dia Imam Syafi'i mujtahid mutlak, 1 orang di atas. Di bawahnya ada mujtahid mazhab, Imam Buaiti, Al-Muzani, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haramain. Mereka semua itu mujtahid mazhab, namanya mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Di bawahnya ada mujtahid ini terjih. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, Imam Al-Haramain mengatakan begini, Al-Buaiti mengatakan begini. Banyak pendapat dalam Syafi'i. Imam Rafi'i, Imam Nawawi dia tarjih. Dia pelajari, dia rajih, yang rajih, ini yang rajih. Itu. Jadi itu ada susunan struktur, ada organisasi dalam mazhab, setiap mazhab dalam fikih. Jadi kalau berniat di waktu siang tidak boleh, kemudian mutlak juga tidak boleh, harus ditentukan. Untuk membedakan antara puasa Ramadan dengan puasa nuzur, sama-sama wajib.
kada wajib, puasa tinja juga wajib, kemudian puasa Ramadan juga wajib. Jadi harus dibedakan. Nawaitu sauma Ramadan, maka puasa nuzur, puasa kada semuanya keluar. Nah, jadi juga di luar Ramadan seperti nawaitu sauma kadaan atau nazran lillahi ta'ala, harus jelas. Jadi harus muayyana untuk mengeluarkan yang lain. Tafadhal. ولو نوى ليلة Nanti. الشك أن يصوم غدا إن كان من رمضان لم يجزه فإنها ليست جازمة إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عدل واحتمال غلط العدل أو كذبه لا يبطل الجزم. Jadi walau nawa lailatul syak ayyasuma gadan in kana min Ramadan lam yujzi fa innaha laysat jazimah. Jadi tadi ada labudda min kulli lailatin mubayyatatin muayyanah jazimah. Jazimah harus yakin, tidak boleh berjalan dengan keraguan sesuai hadis Tirmizi, da ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan hal-hal yang meragukan kepada hal-hal yang tidak meragukan. Ini tidak bertentangan dengan falsafah fikih dalam fikih. Al-fikih kullu min babil zunun. Fikih semuanya bab zan. Itu dalam fikih dipelajari seperti itu. Semua fikih tidak ada yakiniyat. Al-fikih kulluhu min babil zunun. Tetapi al-zunun al-qawi. Jadi 80%, 75%, 80% itu zan. Tidak mencapai 100%. Az-zanul qawi. Karena tidak ada yang bisa, ini ke masalah ijtihad saja, masalah furu' ijtihad. Yang keyakinan secara mutlak itu tidak ada di sisi Allah. Bagi mujtahid itu, Imam Syafi'i itu, dalam menurut dia, yang prasangkaan yang kuat, ini pendapat yang benar. Bahwasanya al-a'malu muqaranatun bin niyah. Niat itu muqarana disertai dengan perbuatan. Itu menurut Imam Syafi'i. Imam Malik tidak mesti. Imam Ahmad bin Hanbal, Allahu Akbar, nawaitu salata 2 rakaat tidak ada masalah. Atau sebelum salat, nawaitu salata 2 rakaat Allahu Akbar. Ahmad tidak ada masalah. Mau di depan mau di belakang tidak ada masalah. Imam Syafi'i tidak boleh, harus muqarana. Itu begitu Allah, mulai niat. Dalam hati, nawaitu salat 4 rakaat lillahi ta'ala. Semuanya ini Imam Syafi'i prasangkanya sampai 80% bahwa itu pendapat saya yang benar. Imam Ahmad mengatakan saya benar, ini mengatakan saya benar. Oleh karena itu al-fiqhu kullu min babis sunun. Tapi azanul qawi itu zan qawi. Law nawa lailatul syak ayyasuma gadan kana in kana min Ramadan lam yusi. Fa innaha laysat jazimah. Jadi malam syak, malam ke-29 kita namanya malam syak. Tidak boleh berpuasa malam syak. Hari ini 28, besok 29. Besok 2 Ramadan atau bukan Ramadan, itu namanya yaum lailatul syak. Malam murakabah. Anda tidak boleh berpuasa besok hari Rabu. Kecuali ada yang memberikan informasi, satu orang adil bahwasanya besok itu sudah masuk bulan suci Ramadan. Atau besok belum masuk bulan suci Ramadan. Makanya karena besok belum masuk bulan suci Ramadan, hari Kamis Anda puasa sunnah tidak ada masalah. Karena hari Ramadan jatuh pada hari Jumat. Itu ada informasi. Tetapi kalau yang musyak tidak ada informasi, yang musyak tidak boleh puasa. Saya mau puasa besok. Kenapa? Ya ini semoga besok hari Rabu. Itu tidak boleh. Itu harus ada saksi, harus ada mustanadat. Fa inna laysat jazimah illa
antas tustana niyatuhu ila qauli syahidi adl, kecuali ada syahid satu orang adil yang mengatakan insyaallah besok sudah ada sudah bisa berpuasa. Tafadhal. أو يستند إلى استصحاب كالشك في الليلة الأخيرة من رمضان فذلك لا يمنع جزم النية. واحتمال غلط العدل أو كسبه لا يبطل الجزم. Jadi satu orang adil, Anda yakin itu bahwasanya besok berpuasa. Bisa saja dia nanti bagaimana kalau dia keliru, dia salah, tidak ada masalah. Masalah orang itu dia akan salah atau tidak salah dalam isbat menyampaikan ru'yah, yang muhim dia orang adil yang Anda percaya. Jadi tidak ada ru'yah, anggaplah tidak ada informasi sama sekali. Anda masuk di kuliah tiba-tiba ini Syekh Ahmad Tayyib insyaallah besok ya aulad insyaallah bukra kullu sana wa antum bi khair awal Ramadan yaumul arbi'a. Kita percaya bahwa Syekh Ahmad Tayyib adil, bisa diterima perkataannya. Enggak, kita semua berpuasa. Bagaimana kalau dia berbohong atau dia keliru? Tidak ada masalah mau keliru mau apa, yang jelasnya dia adil. Karena tidak mungkin menyampaikan kebohongan, dia akan menyampaikan dengan keadilan. Itu. Au yastali ila istishab kasyaki fi lailah al-akhirah min Ramadan. Fadzalika la yamna'u jasman niyah. Jadi dia ragu, tidak ada masalah. Yang penting dia mendapat informasi dari satu orang adil. Itu cukup untuk menjadi dalil bahwasanya dia akan berpuasa besok. Itu. Mengenai masalah ihtimal dia salah, ihtimal itu urusan lain. Tidak ada masalah. تفضلوا. أو يستند إلى اجتهاد كالمحبوس في المأمورة إذا غلب على ظنه دخول رمضان باجتهاده فشكه لا يمنعه من النية. Jadi seperti orang yang berada di bawah tanah, mungkin ada punya masalah kasus penjara di bawah tanah tidak ada matahari. Bagaimana cara menetapkan bahwasanya ini malam ini siang besok Ramadan atau bukan Ramadan? Anda sesuai dengan keyakinannya, bahwasanya dia berijtihad, tidak ada informasi besok hari Rabu insyaallah awalu Ramadan. Setelah itu dia berpuasa jam 12, jangan-jangan belum Ramadan ini. Anda tidak ada masalah. Yang penting dia berusaha, dia berijtihad di awal besok hari Rabu awal Ramadan dia berpuasa, kemudian di sela-sela berpuasa timbul keraguan, tidak bisa tetap melanjutkan. Jadi al-yakinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan ini tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Selama dia yakin dengan ijtihadnya dari awal, dia tetap lanjutkan. Kecuali kalau ada al-khata'ul bayyin, datang petugas penjara mengantarkan makan duhur penjara, kemudian dia buka HP-nya, insyaallah dia bicara pengumuman hari ini dari Mufti Jumhuriyah bahwasanya kita puasa hari Kamis kita puasa. Dia dengar percakapan tersebut atau dia putar televisi yang ada di sana bahwasanya puasa pada hari Kamis, maka dia harus batalkan puasanya. Karena ini al khata'ul bayyin, itu harus kesalahan tetap dibatalkan dengan adanya penjelasan itu dari berbagai macam sumber. Tafadhal. ومهما كان شاكا ليلة الشك لم ينفعه جزمه النية باللسان فإن النية محلها القلب ولا يتصور فيها جزم القصد مع الشك
كما لو قال في وسط رمضان أصوم غدا إن كان من رمضان فإن ذلك لا يضره لأنه ترديد لفظ ومحل النية لا يتصور فيه تردد بل هو قاطع بأنه من رمضان. Jadi wa mahma kana syakkan lailatas syak, hari ini hari Selasa, besok hari Rabu, namanya lailatul syak. Bagaimanapun dia ragu dan sebagainya, tetapi kalau sudah berijtihad dan dia yakin, Anda tetap ini. Karena kenapa? Keyakinan niat di dalam hati itu la taraddad. Yang taraddad itu adalah lisan yang kita ucapkan. Jangan-jangan belum puasa, jangan-jangan begini dan sebagainya. Itu. Jadi taraddud di dalam lapas di lisan itu tidak membatalkan keyakinan yang ada di dalam hati. Lam yanfa'u jasmuhu an-niyata bil lisan. Fa inna niyata mahalluhal qalb. Jadi niat yang dilapaskan tidak membatalkan niat yang ada di dalam hati. Karena niat tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati bukan di mulut. Meskipun fuqaha menganjurkan, disunahkan melepaskan niat untuk memperkuat, memudahkan di dalam hati. Jadi sebelum Anda salat, Anda ucapkan nawaitu salata duhuri 4 rakaat lillahi ta'ala, itu Anda ucapkan. Terus Allah, Anda berniat. Itu memudahkan Anda untuk berniat. Karena ada orang setengah mati berniat. Allah, Allah. Setengah mati berniat di dalam. Untuk memudahkan niat ini muncul, Anda lepaskan di awal. Nawaitu salata duhri 4 rakaat lillahi ta'ala. Setelah Allahu Akbar itu langsung jalan sendiri dalam. Mengikuti tadi apa yang Anda lepaskan. Jadi disunahkan melepaskan niat untuk memudahkan apa yang ada dalam hati. Itu. Karena itu. Tapi tidak wajib, hanya sunnah saja. Banyak orang itu Allah 4 meter, 5 meter dan seterusnya. Itu. Karena setengah mati muncul niatnya, tidak terlatih. Itu. Muncul was-was, muncul keraguan, lain diingat dan sebagainya. Anda lapaskan. Jadi lapas yusahilu al-qalb. Wala yutasawwaru fiha jasmul al-kas ma'asyak. Jadi tidak ditasawurkan asyak di dalam hati. Niatkan tempatnya dalam hati. Anda sudah yakin besok Ramadan, kemudian Anda berpuasa, terus dalam dia jangan-jangan belum puasa. Anda taraddud ini tidak membatalkan di dalam hati. Karena yang di mulut ini bukan asli. Yang asli adalah yang dalam hati. Jadi an-niyah maluha al-qalb. Fa inna dzalika la yadurru li'annahu tardid lafz wa mahallun niyah la yutasawwaru fihi taraddud. Bal huwa qati'un bi annahu min Ramadan. Jadi al-qalbu la yataraddad. Innama yataraddad, setelah itu Anda berniat nawaitu saya mau pergi belajar. Anda dalam niat mau belajar. Itu ada niat. Setelah itu Anda melewatkan, setelah itu muncul syaitan yuwaswisu fi sudurin nas. Itu. Jadi semua ini was-was yang muncul itu bukan hati. Itu hanya was-was saja. Kemudian ada hawa nafsu dan sebagainya, hadisun nafs, itu semua tidak membatalkan apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada dalam hati. Tafadhal. ومن نوى ليلا ثم أكل لم تفسد نيته ولو نوت امرأة في الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها. Jadi menawa lailan summa akal. Berniat tadi malam habis maghrib saya berniat nawaitu shauma gadin Ramadan lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu dia makan
sebelum fajar, tidak ada masalah. Atau dia lupa umpamanya di waktu pagi dia tidur kemudian bangun jam 7, bangun langsung minum, makan dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang penting dia lupa, tidak membatalkan puasa. Walau nawat imra'atun fil haid thumma tahurat qabla fajr sahha saumuha. Jadi habis maghrib sampai isya itu masih dalam bulan, belum bersih. Kemudian jam 12 belum bersih. Tetapi jam 4 subuh, jam 12 tidak ada masalah. Kemudian dia takkid jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 4 tidak ada masalah. Dia bersih jam 4. Maka ini puasanya sah. Kenapa? Dia bersih sebelum fajar. Tetapi kalau dia bersih setelah jam 7 atau jam 6, Anda tidak boleh berpuasa. Yang penting bersih sebelum imsak, sebelum fajar. Maka boleh berpuasa meskipun belum mandi dan sebagainya. Ya, karena puasa ini berhubungan dengan dia ahli atau tidak. Tidak berhubungan masalah mandi atau tidak. Sama dengan kalau mandi junub. Malam mandi junub, kemudian sahur belum mandi. Kemudian azan subuh belum mandi juga. Anda puasanya sah. Jadi mandi tidak ada hubungannya dengan puasa. Itu tidak ada hubungannya dengan puasa. Mandi ini berhubungan dengan salat. Dia mandi karena mau salat. Tidak boleh salat kalau tidak mandi. Jadi puasa tetap saja puasa. Yang penting dia berniat di waktu malam dan makan sebelum fajar. Fadal. Itu yang kedua, jadi muraqabatu syahri Ramadan yang pertama, yang kedua niyah. Jadi niyah mahaluhal qalb, tetapi boleh dilapaskan. Boleh dilepaskan. Kemudian yang ketiga as-salis. الثالث الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم. Jadi al-imsak an isali syai'in ila jaub. Jadi menahan untuk tidak sampai ke perut sesuatu apa saja. Isali syai'in itu nakir apa saja. Ilal jaub, masuk ke dalam perut. Amdan itu ada syaratnya. Jadi kalau ada masuk ke dalam perut, bukan amdan tidak sengaja, tidak ada masalah, itu gratis. Gratis. Ma'zikri saum. Zikir saum itu dia tidak lupa. Amdan ma'zikri saum. Yang kita ungkapkan dalam buku-buku fikih al-imsak anis syarabi wat ta'am dan sebagainya. Itu dalam buku fikih. Kalau di sini dia lebih umum, mencakup berbagai macam hal. Al-imsak an isali syai'in ilal jauf amdan. Tafadhal. فيبصر صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة ولا يبصر بالفصل والحجامة والاكتحال وإدخال الميل في الأذن والإحليل إلا أن يقتر فيه ما يبلغ المثانة. Jadi kemudian dia jelaskan fayufsidu saumhu bil akli wasyurbi wasu'ud wal hukna. Jadi yang membatalkan makan, minum, kemudian sesuatu yang sampai di otak itu melalui hidung. Biasa kalau Anda kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung, itu air masuk ke dalam ke otak. Itu Anda rasakan masuk ke sana. Itu membatalkan puasa. Karena dalam Syafi'iyah semua munfatih, semua lubang kalau masuk sesuatu itu membatalkan puasa. Itu dalam Syafi'iyah. Semua yang hidung, kemudian mulut, telinga,
kemudian dubur, kalau masuk melalui lubang berarti sampai ke dalam, itu membatalkan puasa. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak demikian. Tetapi itu melihat semua yang keluar dari dalam itu dianggap sebagai najis. Itu bisa membatalkan puasa. Jadi kalau darah keluar, Imam Syafi'i tidak batal puasa. Abu Hanifah enggak, karena dia dari dalam. Dia dari dalam. Jadi setiap mazhab seperti punya kaidah dalam memahami fikih. Itulah salah satu yang menyebabkan perbedaan dalam fikih. Jadi ada mazhab sekarang ada sekitar 90 mujtahid yang ada. Bukan cuma 4 saja, yang 4 itu yang terus menerus. Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Allah menakdirkan 4 mazhab ini berlaku sampai hari kiamat. Yang lainnya ada kemudian meninggal. Kemudian ada mujtahid, tidak ada pengikutnya. Ada mujtahid, ada pengikutnya, ada pendapatnya, tetapi tidak dibukukan, tidak berlangsung sampai sekarang. Wal huknah juga suntikan. Jadi suntikan bisa membatalkan puasa. Wala yufsidu bil fast wal hijamah. Jadi bil fast kalau mengeluarkan darah atau ada darah yang keluar itu tidak membatalkan puasa. Juga al-hijamah, mengeluarkan darah kotor atau bekam, jadi Anda pergi ke tukang bekam, itu darahnya diambil. Jadi pakai jarum, itu kemudian darahnya diisap. Itu tidak membatalkan puasa. Kemudian wal iktihal, itu mengoles bawang. Kalau Anda simpan di perut itu akan masuk ke dalam, atau Anda masuk angin itu diolesi dengan anti angin atau minyak telung ada sebagainya, Anda olesi itu akan terasa masuk ke dalam. Ini tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Wa idkhalul mil fil uzun wal ihlil, juga memasukkan cairan ke dalam uzun, telinga, ini wal ihlil, dan lubang kemaluan. Yang penting tidak masuk ke sampai kantong kemih, atau tidak sampai ke perut, atau tidak sampai ke otak. Jadi umpamanya ada semut masuk ke dalam telinga, Anda mungkin setengah mati, Anda ambil air sedikit baru keluarkan, itu hanya tidak sampai ke otak atau tidak masuk ke perut, tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau air atau apa saja dimasukkan ke dalam telinga, kemudian itu masuk sampai ke otak atau masuk sampai ke perut, itu membatalkan puasa. Illa ayaktura fihi ma yablugul misana, kecuali tetesan tersebut masuk sampai ke kantong kemih. Itu jadi kalau umpamanya kemaluan, kita masukkan obat atau apa saja di sana, kemudian itu masuk sampai ke kantong kemih, itu membatalkan puasa. Tetapi kalau tidak sampai ke sana, tidak membatalkan. Jadi kaidah dalam fikih Syafi'i, semua yang munfatih, hidung, kemudian telinga, kemudian mata, kemudian mulut, kemudian kemaluan dan sebagainya, kalau dimasukkan sesuatu sampai ke perut atau sampai ke otak atau sampai ke tempat kandung kemih, membatalkan puasa. Tetapi kalau tidak sampai, tidak membatalkan. Tidak sampai, tidak membatalkan. Jadi di sini disebutkan memasukkan air ke dalam telinga tidak membatalkan, kecuali kalau juga kemaluan dan sebagainya, kecuali kalau sampai tetesan tersebut sampai ke dalam.
Fadal. وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة فلا يفطر. Jadi semua yang masuk tanpa sengaja, kita dalam kaidah fikih kullu ma la tamliku atau kharij al qudrah ma'fu anhu. Semua yang tidak bisa dideteksi, yang di luar kejangkauan Anda itu ma'fu anhu. Anda jalan banyak debu masuk ke dalam, itu tidak bisa Anda hindari. Kemudian Anda berjalan, ada yang masak coto, itu baunya sampai ke Anda. Itu tidak bisa dihindari. Atau Anda jalan, kemudian ada lalat masuk ke dalam, tiba-tiba masuk ke dalam, tidak ada masalah. Nah, itu. Ya, semua yang tidak bisa dihindari, ma'fu anhu. Juga kalau kita wudu. Jadi mustakmal itu tidak boleh. Tetapi ada percikan-percikan air, jatuh ke ember itu tidak ada masalah. Anda tidak bisa hindari. Itu tidak ada masalah. Tetapi air bekas wudu Anda itu tidak bisa dipakai. Jadi itu tidak bisa. Tahirun ghairu mutahhir. Itu bisa dipakai mandi, membersihkan, tetapi tidak bisa dipakai wudu. Tetapi percikan-percikan air yang masuk ke timba itu kadang tidak bisa dihindari. Itu tidak ada masalah. Jadi semua yang tidak bisa dihindari itu ma'fu anhu, itu dalam kaidah fikih. Seperti mayasilu bighairi kasdin min gubarit tariq au zubabatin tasbiku ila jawfi au mayasbiku ila jawfihi min matmada. Juga matmada terkadang demikian. Anda wudu berkumur-kumur, tidak sengaja langsung masuk ke dalam, tidak ada masalah. Itu kalau tidak sengaja, kecuali kalau pura-pura tidak tahu. Itu pura-pura tidak tahu, itu membatalkan puasa. Makanya dalam istimsak, matmadah, berkumur-kumur itu tidak boleh dalam bulan puasa, tidak boleh berlebihan. Cukup satu kali saja, atau tidak boleh terlalu dalam, cukup di luar-luar saja. Itu ihtiyat untuk menghindari kecolongan, jangan sampai masuk ke dalam. Tetapi kalau Anda berlebihan, berkumur-kumur 2-3 kali kemudian masuk ke dalam lama-lama begini, itu ada unsur kesengajaan. Nah, itu. Jadi itu namanya mukassir, itu kelalaian. Anda sudah tahu kalau saya lakukan begini mungkin masuk ke dalam. Anda lakukan betul mukassir. Nah, itu. Anda yang tidak memperhatikan maka puasa batal. Fadal. إلا إذا بالغ في المضمضة فيفطر لأنه مقصر وهو الذي أردنا بقولنا عمدا. Jadi amdan. Jadi ada amdan itu sengaja. Terus dia berkumur-kumur tetapi dia tidak sengaja. Kenapa puasanya batal? Anda ini namanya mukassir. Karena dia sudah tahu kalau berkumur-kumur dengan 3 kali kemudian terlalu dalam, kemungkinan air masuk ke dalam. Dia tahu demikian dan dia lakukan, itu namanya mukassir. Orang yang taksir ini dikenakan denda. Yang taksir dikenakan denda. Nah, itu. Jadi mukassar itu didenda. Ini orang-orang punya HP. Saya simpan di pinggir. Saya tahu kalau saya simpan di sini kemungkinan besar 99% dia akan jatuh. Tapi saya tetap simpan. Saya simpan kemudian jatuh, rusak, saya harus ganti. Karena ini namanya mukassir. Kalau dia rusak saya harus ganti. Ayo Ustaz, saya tidak sengaja. Anda itu namanya mukassir. Jadi ada unsur kesengajaan. Karena ada niat bahwasanya dia sudah tahu kalau di sini dia akan jatuh. Di lantai 10 dia simpan bunga pot di atas, berat. Dia tahu kalau datang angin akan jatuh. Pas datang angin jatuh, ada orang lewat kena kepalanya meninggal.
maka Anda dikenakan hukuman. Itu namanya syibhul am. Jadi dia mukassir namanya. Jadi tetap dia bertanggung jawab. Tafadhal. فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناس فإنه لا يفطر. Jadi tadi niat labudda likulli lailatin min niyatin. Jabal likulli laila harus likulli laila. Ini dia apa likulli laila. Jadi setiap malam berniat. Min niyatin harus ada niat. Kulli laila mubayyata di waktu malam. Tidak boleh berniat di waktu siang. Kemudian ini al-imsaku jadi amdan itu sengaja. Kemudian ma'zikri saum. Ma'zikri saum dia tidak lupa. Dia tidak sengaja, berarti dia lupa. Jadi kalau lupa tidak ada masalah. Tetapi kalau zikir saum dia ingat dia berpuasa, berarti puasanya batal. Itu puasanya batal. Kalau dia makan, dia ingat saya sekarang berpuasa, dia makan berarti puasanya batal. Tapi kalau dia sengaja makan, dia pergi memasak, makan kemudian dulu minum teh, setelah minum teh dia mau rokok, saat itu dia sengaja. Tapi dia tidak sadar kalau dia di bulan Ramadan, dia tidak ingat dia puasa. Setelah selesai semua alhamdulillah, baru sadar, astagfirullah ini Ramadan. Berarti puasanya tidak batal. Jadi ini bonus kabir jiddan. Okay. Nanti. Tafadhal. أما من أكل عامدا في طرفي النهار ثم ظهر أنه أكل نهارا بالتحقيق فعليه القضاء. Jadi yang berpuasa di siang hari jam 12, dia tahu kalau dia puasa. Kita sekarang bulan Ramadan, itu sudah ada pembuka di sana. Semua orang menghadap ke sini, yang di sana yang itu dia coba-coba diambil, tidak ada yang lihat. Itu tidak ada yang lihat, semua orang menghadap ke sini. Itu. Jadi tarafain nahar itu puasanya batal. Puasanya batal. Jadi summa zahara lahu annahu akala naharan bitahqiq falaihi qada, maka dia harus mengqada puasanya. Tetapi setelah itu dia tidak boleh makan lagi. Dia harus al-imsak am baqiyatil ayyam. Setelah itu dia tetap tidak puasa sampai orang berpuasa, meskipun puasa sudah batal. Itu bagi yang melanggar. Itu bentuk pelanggaran. Jadi setelah dia makan, dia sadar bahwasanya sekarang hari Ramadan, puasanya batal. Tetapi karena puasanya batal, sudah terlanjur kalau begitu dia makan, tidak boleh. Dia tetap imsak, menahan makan sampai iftar, sampai azan maghrib. Beda dengan yang datang bulan, itu tidak ada masalah. Itu nanti akan dijelaskan di sana siapa-siapa yang dilarang makan siang hari meskipun puasanya batal, siapa yang boleh makan di siang hari kalau tidak berpuasa. Jadi dia alaihi qada. Tafadhal. Wa in baki ala hukmi zannihi wa ijtihadi fala qada'a alayhi wa la yanbaghi an ya'kula fi tarafay an-nahari illa bi nazar wa ijtihad. Jadi wa in baki ala hukmi zannihi wa ijtihadi, tetapi kalau dia berijtihad bahwasanya sudah lewat waktu, sudah lewat siang, sudah masuk waktu maghrib, dia berijtihad karena dia di dalam penjara, tidak ada siang, tidak ada malam, itu. Atau dia di dalam rumah, tidak ada jendela, mati lampu lagi, gelap, gelap.
Mati lampu semua, tidak ada azan, tidak ada apa-apa. Ini sudah sudah iftar, sudah atau belum, sudah dia makan. Dia makan tetapi masih dalam ijtihadnya, ini sudah keluar waktu siang. Berarti tidak ada masalah. Wa in baki ala hukmi dhanni wa ijtihadi fala qada alaihi. Wa la yanbaghi ay ya'kula fi tarafin nahar illa binazrin wa ijtihad. Jadi tidak ada qada itu kalau dia tetap berijtihad. Jadi masalahnya ini jam 3, jam 4 dia di dalam kamar, mati lampu. Mati lampu, tidak ada azan, tidak ada HP, tidak ada apa-apa dan sebagainya, tidak ada kunci, semua teman-temannya pergi. Dia berijtihad, saya sudah 2 jam duduk, kayaknya sudah masuk waktu maghrib. Dia makan. Dia makan, dan itu tetap ijtihadnya. Sampai besok lusa tetap berkeyakinan kemarin hari Sabtu saya sendiri di kamar gelap-gelapan, dan itu saya yakin, dan itu setelah berijtihad anda sudah masuk waktu maghrib, berarti tidak ada qada baginya. Itu inda zannihi. Tetapi min haisul hakikah, mungkin bagi Allah enggak, dia makan jam 4. Itu hakikatnya seperti itu. Tetapi bagi dia zanhi, dia sudah masuk waktu maghrib, maka tidak ada qada baginya. Jadi dari sini fuqaha membuat kaidah namshi ala yakin, imshi ala yakini. Selama anda yakin, mungkin ihtimal mungkin kayak kemarin, jangan-jangan sebelum maghrib, anda itu tidak berpengaruh. Al yakinu la yuzalu bisyak. Selama anda yakin, itu tidak dibatalkan dengan keraguan. Itu yang ketiga. Jadi imsak, menahan makan, minum dan sebagainya yang sampai ke perut atau yang sampai ke otak. Kemudian yang keempat, al-imsak anil jima'. الرابع الإمساك عن الجماع وحده تجيب الحشفة. Sampai jam berapa panitia? Sampai jam berapa panitia ini? Sekarang jam 5.20. Atau tidak usah buka ya? Kita berijtihad, tidak ada apa-apa, tidak ada matahari. Anggaplah sekarang baru jam 2. Mana panitia? Dikasih informasi. Jadi yang keempat, al-imsak anil jima' wa hadduhu tagyib al-hasyafah. Jadi juga yang syarat keempat itu al-jima'. Jadi bagi suami istri berhubungan, itu tidak boleh kalau sudah masuk waktu siang. Jadi malam tidak, itu siangnya saja. Waktu siang dari azan subuh sampai azan maghrib, itu tidak boleh berhubungan laki-laki dengan perempuan. Jadi batasnya seperti apa? Tagibu syafaqah. Jadi laki-laki jadi punya, jadi yang kalau orang disunat, jadi laki-laki disunat, kepalanya disunat, itu tidak boleh masuk ke dalam, tertutupi. Jadi ini umpamanya ini namanya syafaqah yang disunat. Itu. Jika berhubungan, syafaqah ini tidak boleh tertutupi. Kalau dia masuk tertutupi semuanya masuk seperti ini, berarti puasa batal. Tetapi kalau cuma sekedar melengkek saja seperti ini ketemu, itu tidak batal puasa. Itu tidak membatalkan puasa. Jadi harus hasyafah ini masuk. Itu wahadduhu tagyib al-hasyafah. Fa in jama'a nasiyan lam yaftur. Kalau lupa, itu tidak membatalkan puasa. Selesai makan sahur, kemudian tidur pagi dan sebagainya, kemudian dia lupa kalau ini Ramadan, dia berhubungan, kemudian setelah selesai baru sadar, itu tidak
membatalkan puasa, tetap saja dilanjutkan puasanya. Jadi an-naim wan nasi wal majnun la hukma lahu. Jadi karena dia lupa berarti tidak ada niat. Karena yang dikenakan hukum itu ada 3. Jadi yang dikenakan hukum ada 3. Yang pertama ada niat, kemudian ada pilihan mukhtar, kemudian ada ilmu. Jika Anda tidak memiliki 3-tiganya ini, Anda tidak dikenakan hukum. Orang yang lupa tidak ada niat karena dia lupa, tidak dikenakan hukum. Dia berniat makan, tetapi tidak ada ilmunya. Ini bukan ini tidak ada ilmunya. Jadi ada teman dia ke Belanda. Di Belanda dijemput oleh sopir. Katanya orang Sulawesi sudah 20 tahun di Jerman. Diantar ke rumahnya, kemudian setelah makan setelah sahur, azan subuh, dia masih merokok. Karena menurutnya dia kalau selesai subuh masih bisa merokok orang, padahal Ramadan. Jadi dia sengaja, tetapi tidak ada ilmu, dia tidak tahu hukum. Berarti semua puasanya selama 20 tahun itu sah. Setelah salat subuh dia merokok sebelum pergi mencari penumpang jadi sopir taksi. Selama 20 tahun. Nanti kawannya informasikan, enggak, kalau sudah azan itu tidak boleh lagi makan. Baru dia sadari. Jadi tidak ada ilmu. Jadi ada niat, tidak ada ilmu, tidak dikenakan hukum. Ada niat, ada ilmu, tapi dia ghairu mukhtar, dia dipaksa juga tidak ada hukum. Punya barang siapa itu, barangnya orang, ambil, kalau tidak saya tembak kamu. Dia ambil, ada niat, dia tahu itu tidak boleh, tapi itu mukrah, bukan pilihannya. Itu juga tidak dikenakan hukum. Jadi dikenakan hukum kalau memiliki 3 syarat. Jadi an-niyah, al-ilmu, dengan al-mukhtar. Fadal. فإن جامع ناسيا لم يفطر وإن جامع ليلا أو احتلم فأصبح جنبا لم يفطر. Juga kalau jadi malam, kaidahnya kalau malam tidak ada masalah. Jadi mimpi waktu malam, berhubungan di waktu malam, kemudian sahur, kemudian belum mandi, tidak ada masalah. Jadi mandi hanya berhubungan dengan salat. Kenapa Anda mandi? Untuk salat, bukan untuk puasa. Jadi tidak ada masalah. Junub malam, kemudian makan sahur, kemudian setelah azan belum juga mandi, tidak ada masalah, tetap saja puasanya dilanjutkan. Fadal. وإن طلع الفجر وهو مخالط أهله فنزع في الحال صح صومه فإن صبر فسد ولزمته الكفارة. وإن طلع الفجر وهو مخالط أهله. Dia tidur, dia makan, dia sahur jam 2, jam 3 mengantuk, pergi tidur, kemudian sampai jam 6. Jam 6 karena mati semua lampu, dia kira itu dia berhubungan suami istri. Setelah itu bunyi jamnya, bunyi HP-nya. Itu bunyi HP-nya, kalau sekarang sudah jam 6 karena ada yang jamnya jam 6. Astagfirullah, dia ingat kalau sudah masuk waktu siang. Kemudian di sela berhubungan, kemudian cepat dia hentikan. Maka tetap saja puasanya sah. Itu tetap puasanya dilanjutkan. Kenapa? Karena sebelumnya itu dia berhubungan suami istri itu dalam keadaan nasian. Kemudian dia ingat, pas dia ingat, itu langsung diberhentikan. Tetapi kalau tetap lanjut, pura-pura tidak tahu atau pura-pura ini gelap dan sebagainya, puasanya batal, maka dia membayar qada dengan kafara. Itu yang membayar kafara. Jadi satu-satunya membayar kafara yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, bagi laki-laki, perempuan tidak. Dia membayar kafara laki-laki. Itu perempuan tidak membayar kafara, hanya qada saja. Itu kafaranya
itqu raqabah. Sekarang tidak ada budak. Siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak bisa Ustaz karena ada imtihan. Itu. Ada ijraat tabur, tidak bisa berpuasa dan sebagainya, masih tidak bisa. Yata'amu sittina miskinan, memberi makan 60 fakir miskin setiap hari, memberikan mud. Jadi makanan kalau kita di Mesir ini Anda masuk ke restoran, anggaplah makanan bakso atau nasi goreng, ada telur, ada tempe, yang sederhana sering kita makan setiap hari. Berapa dibayar? 60 sampai 70 pon ya, satu porsi. Berarti setiap hari itu Anda memberi mud 60 makanan yang harganya 60-70 pon. Tergantung daerah setempat. Itu. Kalau dia melakukan jima di siang hari, memberikan, jadi kada di luar Ramadan dia ganti puasanya kemudian bayar kafarah. Jadi yang membayar kafarah hanya yang melakukan jima saja. Dari mana panitia sampai jam berapa panitia? Kayak panitia ini tidak ada sampai jam berapa? Jam berapa maghrib? 5.49. Berarti masih bisa ya. Kemudian yang kelima, al-imsak anil istimna. Al-khamis al-imsak anil istimna wa huwa ikhrajul maniyyi qasdan li jima'in aw bi ghairi jima'. Fa inna dhalika yuftiru. Jadi istimna di Mesir ini namanya darbul asyara. Jadi orang Mesir hanya istilahkan darbul asyara. Jadi istimna ini mengeluarkan sperma itu dengan imam melalui tangan atau melalui cara apa saja. Itu istimna, itu membatalkan puasa. Jadi istimna itu membatalkan puasa. تفضل. ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل. Jadi dalam Syafi'iyah suami mencium istri, istri mencium suami, itu hanya suami istri, muda-mudi tidak berlaku. Itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Juga dalam mukaddimat, bercumbu-cumbuan dan sebagainya itu tidak membatalkan puasa selama lam yanzil, tidak mengeluarkan sperma. Jadi selama tidak mengeluarkan sperma itu tidak membatalkan puasa. Kalau dia bernafsu tidak ada masalah, yang penting tidak keluar spermanya, tidak keluar airnya, tidak ada masalah. Walakin yukrah dzalika. لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالكا لإربه ولا بأس بالتقبيل. Tapi itu makruh. Jadi mencium suami mencium istri, istri mencium suami itu makruh. Makruh artinya boleh saja, tetapi makruh sebaiknya jangan dilakukan. Itu sebaik makruh kalau dilakukan tidak ada masalah, tetapi kalau tidak dilakukan itu lebih bagus. Itu makruh. Kecuali syekhan, kecuali kalau 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun dia sudah syekhan kabir, dia sudah syekhan, itu mungkin. Au malikan li irbi, dulu ada namanya perbudakan, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi yang memiliki budak ini boleh saja, karena malikan li irbi itu. Sekarang sudah tidak ada lagi, berarti tinggal syekhan. Jadi syekh ini
Kenapa Syekh diperbolehkan hal-hal yang makruh seperti ini beda dengan yang muda-mudi. Yang masih muda-mudi ini 20, 30, 40, 50 itu masih susah melawan hawa nafsunya. Tapi kalau Syekh mungkin bercumbu-cumbuhan, mencium istrinya, istri mencium, mungkin sampai di situ saja. Sampai di situ saja. Cuma sekedar melampiaskan kebahagiaan dan sebagainya. Tetapi kalau yang masih muda, mungkin tidak bisa tahan sampai istri mencium suami, suami mencium istri, mungkin dia akan jauh lebih ke sana. Fadal. وتركه أولى وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المني أفطر لتقصيره. Jadi meskipun mencium bercumbu-cumbu ini tidak membatalkan makruh, tetapi kalau dia khawatir itu akan mengeluarkan sperma, jangan dilakukan. Tetapi kalau dia lakukan, maka puasanya batal, kemudian dia akan mengqada. Dia akan qada di luar Ramadan. Kenapa min taksir? Itu namanya taksir. Dia kelalaian, dia lalai. Dia tahu kalau dia melakukan ini akan keluar sperma, akan membatalkan puasa. Tetapi tetap saja dia lakukan. Jadi betul ini tidak sengaja untuk mengeluarkan sperma dan tetapi itu namanya ada syibhul am. Jadi tetap puasanya batal, kemudian dia akan qada di luar Ramadan dan tidak boleh makan. Tetap saja menahan puasa sampai akhir hari. Kalau itu dilakukan jam 10 berarti tidak boleh makan sampai maghrib. Sampai maghrib tidak boleh makan. Fadal. السادس الإمساك عن إخراج القيء فالاستقاءة تفسد الصوم وإن درعه القيء لم يفسد صومه. Jadi muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Jadi dalam fikih al-qai'u amdan, di buku fikih disebutkan seperti itu. Yufhamu min hadza al-qai' min ghairi amdan la yufsidu shaum. Jadi muntah tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Anda berjalan kemudian muntah dengan tidak sengaja tidak ada masalah. Kemudian dia muntah, kemudian keluar, kemudian masuk lagi ke dalam, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Ia membatalkan kalau dia sengaja. Dia membatalkan kalau dia sengaja. Fadal. وإن ابتلع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك. وإن ابتلع نخامة من خلقه أو صدره لن يفسد صومه. Jadi kalau ada ini lendir atau air liur sampai di khalq, sampai di sini, kemudian dia telan, tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan kalau sampai di mulut. Tapi selama lendir atau ludah cuma sampai di leher saja, tidak sampai di di mulut, itu tidak membatalkan puasa. Tetap kenapa ini masalah di luar kemauan Anda, di luar kemampuan Anda. Jadi kaidah semua yang di luar kemampuan, yang tidak bisa dijangkau, itu ma'fu anhu. Ada orang sedikit-sedikit meludah sedikit, tidak, selama sampai di sini saja, tidak keluar di mulut, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau sampai di mulut, kemudian dia telan kembali, itu batal puasanya. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di mulut, mudah saja dia keluarkan. Tetapi kalau sampai di tenggorokan, itu kan mondar-mandir, itu bisa ditelan.
Karena ditelan dengan tidak sengaja atau dengan sengaja tidak ada masalah, yang penting belum sampai di mulut. Rukhsatan li umumil balwa bihi. Ini masalah yang susah dihindari. Illa ayabtalahu ba'da wusulihi ila fih, ila fam, fa inna yafturu inda zalika. Kecuali kalau sudah sampai di mulut maka itu membatalkan. Itu. Itu 6 tentang wajibat az-zahirah. Jadi muraqabatu awal syar, kemudian an-niyah, kemudian al-imsak an isali syai'in fil jawf amdan ma zikri saum, kemudian al-imsak anil jima', al-imsak anil istimna, kemudian al-kai amdan, itu muntah dengan sengaja. Jadi muntah ini selama tidak sengaja tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi muntah tidak sengaja itu keluar sampai di sini, ada makanan sampai di sini. Itu. Jika Anda tidak kumur-kumur, kemudian Anda bisa keluarkan kembali, tidak ada masalah. Kemudian tersisa di tenggorokan, dia masuk kembali, tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah karena belum sampai ke mulut. Ini al-wajib az-zahira fi Ramadan. Baik, kita berhenti sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Karena waktu tinggal sedikit. 45 ya, 49.